hanya Kawai. Ya. Yang paling fundamental menurut kami yaitu implementasi total quality control ini di Indonesia. Dan Kawai itu meningkatkan kehandalan dan ketahanan Komatsu dengan kos yang efisien. Dia mengakuisisi teknologi baru, memperpanjang masa garansi, tapi di waktu yang sama menurunkan klaim. Jadi memang produknya lebih handal. Dan sebelum masuknya Caterpillar itu sudah sempat menaikkan market share. Jadi, selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Selamat, silakan Pak. Oke, mohon izin Pak melanjutkan dari Pak Edwin. Jadi untuk capability Komatsu di masa Kawai yang pertama memang seperti yang disampaikan Pak Edwin di awal tadi Pak. Beliau sukses menerapkan Tekishi untuk mendesain dan memproduksi alat berat yang handal. Yang kedua, kompetensi dari Komatsu di masa Kawai, dia itu selain bisa mendesain dan memproduksi alat berat yang handal, juga bisa menurunkan biaya atau yang lebih kompetitif. Memang visinya dari Pak Kawai ini bisa mengalahkan pesaing utamanya Pak Caterpillar. Nah ini terbukti di akhir tahun market share-nya di Jepang ini lebih tinggi daripada Caterpillar, seperti itu Pak Sri Gunawan. Oke, good point. Oke. Mungkin demikian Pak presentasi dari kami. Mohon arahan dan diskusi lebih lanjut Pak. Oke, ada yang mau ditambahkan? Nomor 1. Sudah cukup Pak dari kami. Ini hanya bagian yang kami gunakan sebagai dasar ini merumuskan. Oke. Saya tanya sekarang. Menurut Anda seberapa efektif? Iya. Seberapa efektif? Kalau menurut kami cukup efektif sih Pak. Jadi memberikan fundamental core kompetensi dari Komatsu sendiri. Saya mampu menggali kapabilitasnya apa, terus mengorkestrasikannya sebagai identitas Komatsu. Is he a good leader? Apakah dia seorang pemimpin yang baik? Mau menambahkan Pak Sri Gunawan? Ya, silakan. Izin menambahkan, kalau ukurannya seberapa efektif mungkin dilihat dari resulnya Pak ya, atau hasilnya ya. Itu memang kalau cita-citanya dari Pak KW kan bisa mengalahkan pesaing utama Caterpillar, terutama di pasar domestik Jepang ya. Ternyata hasilnya memang dengan penerapan TQC tadi, total quality control dengan PDCA, Komatsu mampu mengalahkan Caterpillar. Nah, kalau dilihat dari seberapa bagus, memang saya lihat kalau Pak KW ini lebih cenderung melihat untuk memperbaiki dari sisi intern perusahaan sih Pak, masih belum memberikan atau visioner ke depan gitu. Jadi dia lebih memperbaiki atau sebagai yang disampaikan oleh Pak Edwin fundamentalnya Pak. Jadi memang memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di internal perusahaan untuk memperkuat kekuatan dari perusahaan tersebut, seperti itu Pak. Kalau dilihat dari cara beliau menerapkan strateginya sampai bisa diimplementasikan benar-benar visinya, itu menurut kami sangat efektif Pak. Jadi dari visinya sampai terimplementasi sebagai DNA Komatsu sampai saat ini itu menurut saya sangat efektif. Kenapa kok bisa efektif? Karena berhasil mengimplementasikan dari idenya sampai ke seluruh karyawannya. Kok bisa dia berhasil mengimplementasikan? Apa yang dia lakukan? Ada mau menambahkan? Iya, mau menambahkan Pak. Ya. Tadi memang kalau strateginya dari Pak KW ini kan memang Tekishi Pak ya. Jadi dia benar-benar tahu, kan ada tahapnya PDCA nih Pak. Jadi mungkin beliau melakukan trial dan error beberapa kali sehingga dapat membuat satu formulasi yang tepat untuk membuat suatu produk yang handal tapi dengan cost yang se-efisien mungkin, seperti itu Pak. Nah, karena dia memiliki produk yang handal dan biaya yang rendah, maka dia menciptakan competitive advantage yang bisa mengalahkan pesaingnya, seperti itu Pak. Oke, kok bisa berjalan dengan baik?
kita melakukan Sama PDCE Pak, kok iso konsep PDCE itu dia implementasi, apa yang dia lakukan sehingga dia bisa melaksanakan semua yang dia inginkan. Wah, kita tadi bicara macam-macam, menurunkan biaya gitu-gitu ya, memperbaiki kualitas whatever lah. Kok bisa? Mohon izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Yang KW ini bisa berhasil untuk menerapkan strateginya itu karena beliau itu menerapkan kebijakan manajemen, Pak. Jadi beliau menginstruksikan ke seluruh staf di bawahnya apa-apa aja yang menjadi goals-nya dia sehingga karyawannya itu juga tahu, oh ini tuh arah perusahaannya ini mau kemana gitu, Pak. Jadi beliau menunjukkan ke bawahannya itu targetnya seperti apa, pencapaiannya seperti itu sih, Pak. Oh, dikasih tahu dia menunjukkan segala macam. Ya. Apa yang menyebabkan dia melakukan itu? Kenapa dikasih tahu? Bukankah pemimpin mengasih tahu? Yang lain apakah nanti tidak ngasih tahu? Era yang lain tuh tadi. Minyak Nogawa, gitu kan, Katada, Tanaka, apakah mereka tidak ngasih tahu? Kita fokus di sana. Teman-teman kelompok lain yang mestinya yang saya rasa sudah baca ya. Anda boleh tune in dan kemudian ngasih komentar. Kenapa? Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan dia bisa menjalankan itu tadi? Ya, mohon izin. Ya, Pak silakan. Menambahkan teman-teman yang lain. Jadi ada ini ya semacam latar belakang gitu ya. Kenapa dia pada KW era ini melakukan manajemen by policy dan lain sebagainya. Yaitu tahun 1963, Pak. Itu government Jepang itu dia melakukan open industry foreign ya. Waktu itu ada masuknya asing, Caterpillar dan Mitsubishi, dan digadang-gadang nanti si Komatsu ini akan 3 tahun lagi akan bangkrut. Nah itu Pak. Jadi itu yang menyebabkan dia tertantang pada waktu KWI ini sehingga melakukan beberapa kebijakan-kebijakan dan proses-proses manajemen operasional yang cukup baik di eranya. Demikian Pak. Oke. Demikian. Wow, kita punya program Pak. Visinya Komatsu di era KWI apa sih? Apa yang jadi mimpinya KWI? Ingat, strategic management berangkat dari visi misi gitu ya. Visi itu apa sih? Mimpi. Mimpinya apa KWI pada waktu itu? Mengalahkan cat. mengalahkan Caterpillar. Oke. Got the point. Ya. Setiap organisasi ya, berangkat dari a clear vision. Dia punya slogan. Slogan ini yang disebut sebagai strategic intent. Baca bukunya Prahalat, Competing for the Future. KWI at that time, kalau Anda amati semuanya, dia punya visi yang sangat fokus, very fokus. Cuman satu tok, catch up and beat cat. Itu kan katanya. Kenapa? Kok dia ngomong catch up and beat cat? Apa yang terjadi? Kok saya sampai kemudian bermimpi bahwa saya harus bisa mengejar dan mengalahkan cat. Caterpillar itu kan namanya cat ya. Kenapa? Yo, ini pertanyaan saya buat sak kelas ini. Kira-kira kenapa? Wah, tanya KWI dewe Pak. Nggak usah tanya saya. Dan kita bisa melihat kenapa, apa yang melatar belakangi sehingga dia pada waktu itu berpikir bahwa kita harus bisa masuk dan kita
kita harus bisa menyaingi dan mengalahkan Caterpillar. Kenapa? Izin Pak Sri. Ya, silakan Mas. Oke. Izin Pak, kalau dari saya lihat sekilas Pak dari makalah dan juga beberapa referensi Pak. Jadi era KW itu merupakan breakthrough pertama ya dari Komatsu karena memang secara resources dari Komatsu yang berkedudukan di Jepang ini, mereka secara resources dia sangat kurang Pak. Dia sangat kurang dari resources, dari segi sumber daya manusia pun juga sangat terbatas. Dan mereka dan juga ada tren di saat itu yen itu menguat Pak. Jadi ketika dia nanti terlalu kuat di domestik, itu akan sulit jualan ekspor Pak, karena nilai yen terlalu tinggi. Nah, kondisi-kondisi tersebut memang membuat Jepang, apalagi dia habis bangkit dari Perang Dunia Pak ya. Ketika negeri yang habis kena Perang Dunia itu, apalagi Jepang habis kena 2 bom atom, saya yakin perekonomian pasti akan lagi kurang baik sepenuhnya Pak. Nah, saat itu mereka nggak ada pilihan lain Pak, dia harus bergerak ke ekspansi keluar dengan berbagai pertimbangan di atas, dan salah satunya dimulai dengan strategi yang dilakukan oleh Pak KW tadi. Mungkin itu Pak Sri, terima kasih. Oke. Spoiler. Ada lagi? Kenapa Kawai, mohon izin Pak, Ya, silakan. kenapa Kawai visinya cuma satu, mengalahkan Caterpillar, karena saat itu market leadernya Caterpillar dan menurut semua orang Caterpillar alat berat paling canggih Pak. Dan menurut semua orang juga Komatsu alat berat dengan kualitas rendah. Jadi dia kayak ngeset benchmarknya ke sana. Oke. Satu hal yang harus Anda lihat di situ, kenapa CAT itu menjadi benchmark? Ya karena Caterpillar masuk ke Jepang. Itu kan penguasa gedenya, dia walaupun tak ele-ele, oh aku gitu kan ya, tapi saya rajanya di Jepang. And at the time saya punya market yang cukup gede. Begitu pasarnya dimasuki oleh Caterpillar yang tadi Edwin mengatakan, oh lebih baik Pak, lebih canggih, lebih hebat ya, kualitasnya lebih baik. Pasar itu terusik, itu kan? As a CEO dia berpikir, terus apa yang harus saya lakukan? Mau saya Pak, udah. Saya terkenal sebagai produk yang paling elek at that time loh ya. Kualitasnya jelek, nggak bagus, sumber dayanya gitu. So, we have to beat that. Mimpi itu yang ditanamkan di dalam benak semua orang di dalam organisasi. Kita punya common enemy. Organisasi yang berhasil membangkitkan orang-orang di dalamnya bahwa kita punya masalah dan itu di-share, maka Anda bisa bayangkan apa yang mereka lakukan. Ya. Kalau satu keluarga itu kemudian tahu bahwa kita mau Gunung Merapi itu meledos, ngerti Melayu kabeh, karena siji Melayu siji meneng. Itu kan ya. Persis kasus ini muncul. Jadi dia sense of crisis itu muncul. Menanamkan bahwa we have a sense of crisis. We have crisis karena masalahnya ini. Di mana mengatasi itu membangkitkan satu kondisi di mana kita bisa mencapai mereka, mengalahkan mereka. At that time Anda visions di sini adalah vision yang clear, sharp, very fokus. Ini sangat fokus. Ya kan? Sama dengan persis dalam kondisi kemarin ini loh, kemarin Semeru itu. Begitu kita cerita besok mau meletus gitu, lari HP. Tapi kalau cuma hati-hati, nggak ngapa-ngapain orang. Nggak ada sense of crisisnya, cuma disuruh hati-hati itu aja. Tapi kalau besok mau meletus, kalau kita nggak kemana-mana, kita akan digerus habisin. Lari bisa. Tak kampung Melayu kabeh. Nah kasus ini muncul. Gitu kan? Apakah cukup kemudian kita membangkitkan sense of crisis dalam suatu organisasi dalam konteks ini? Enggak. Gimana supaya sense of crisis ini turun, termasuk cara mengatasinya dari atas sampai ke bawah, semua orang tahu. Maka tadi siapa yang tadi menyebutnya? Barosir. Dia yang pertama kali
memunculkan manajemen by policy. Punya fokus priorities. Kalau manajemen by policy itu kan itu ya. Jadi kalau kita ngomong leadership, maka dia menggunakan konsep manajemen by priorities dan dia termasuk seorang pemimpin yang autokrasi. Anda belajar kepemimpinan, autocratic leadership di SDM kan belajar itu. Apa-apa itu tergantung yang di atas nyuruh. Kenapa berhasil? Karena saya itu lagi krisis. Seorang pemimpin yang bisa membawa keluar anak buahnya dari krisis, dia dikatakan efektif. Nanti kita amati apakah yang lain juga akan melakukan hal yang sama. Artinya kan you harus gini. Makanya kemudian strategi dia membangun kompetensi. Tapi untuk menjalankan itu, manajemen by policy, dia disiplin in terms of implementation. Apa yang dilakukan? Yang pertama kali melakukan PDCA. PDCA itu kan tahun 60-an ya. Siapa yang bikin pertama kali? Komatsu. Jadi kalau quality control belajar di manajemen operation itu belajar tentang PDCA itu, quality controlnya dia yang pertama kali dan dia very fokus disiplin in terms of implementing tadi konsep-konsep dia. Nah, apa yang dia bangun? Dia membangun kompetensi kan untuk bisa mengalahkan CAT, dia harus membangun kompetensi. Dia punya? Enggak. Tadi kan dikatakan at that time perusahaan dia enggak bagus. Kualitasnya elek, itu kan? Enggak punya kompetensi dia. Dia berangkat dari perusahaan mining company kok. Itu kan ya. Tahun 20-an kemudian baru dia pindah ke alat-alat berat. Maka kemudian saya tidak punya teknologi, tapi saya harus build the technology. So strategi kompetensi dia adalah leading teknologi. Gimana caranya? Licensing the technology. Because I have not technology kompetensi. Gitu kan? Sudah sama-sama camming segala macam. Kemudian dia bikin project A. Jadi mengembangkan kualitas world class quality melalui TQC dia. Gimana caranya bisa bersaing dengan Caterpillar? Saya harus bisa menurunkan biaya. So low cost producer. Itu kan strategi kompetensi dia. Teknologi, quality, cost. 3 hal gede. Plus global distribution. So that's yang kita sebut sebagai layers dari strategi kompetensi. Dan karena semuanya dipush dari atas, gitu, semua merasa this is the time of crisis, kita harus bangkit, jadilah. So, itu overview apa yang terjadi pada era kawan. Keberhasilan dia menaikkan market share di domestik, tadi dia punya kompetensi yang pada saat itu jadi kompetensi adalah teknologi, quality, cost, distribution, itu kan? Itu yang dia build. Dia bisa menjalankan itu. Gitu ya. So those are overview era yang pertama. Sekarang kita masuk era yang kedua. Kelompok 2 silakan, Genki Nogawa. Terima kasih Pak Sri Gunawan, mohon izin. Ya. Teman-teman dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Pak terkait dengan journey dari Komatsu pada saat era Nogawa Pak. Izin kami share screen. Ya. Oke. Selamat sore Pak Sri Gunawan, Bu Sri Hartini dan rekan-rekan sekalian. Izin kami dari kelompok 2, kebetulan dari saya sendiri Ari Permantara, rekan saya Pak Buyung, Pak Adisul, Pak Ferry dan Pak Imam mencoba mempresentasikan terkait dengan Komatsu pada saat era Nogawa Pak.
Jadi izin Pak, dapat kami sampaikan Pak, dari kami menganalisis dari selain jurnal yang diterima, kami juga mencoba melihat perkembangan Komatsu dari tahun ke tahun, dari year to year. Sedikit, jadi ini sebagai perkembangan awal Pak, jadi kami melihat memang pertumbuhan Komatsu secara nasional, secara tahunan akan naik. Tapi dapat kita cermati bersama pada era Nogawa yang warna hijau ini, merupakan era di mana ekspansi di beberapa benua itu juga muncul Pak. Jadi tidak cuma di ekspansi di North Amerika, tapi di beberapa opsi itu sudah mulai muncul. Hal ini yang melandang latar belakangi kami, mengapa di era Nogawa ini suatu titik breakthrough awal dari Komatsu ketika dia benar-benar melakukan ekspansi di beberapa perusahaan lain, di kontingen lain Pak. Jadi tayangan kami bagi menjadi 5 Pak. Ini saya izin dari saya dulu, dari melihat dari kondisi global di era Nogawa, dapat kami lihat bahwa era Nogawa itu era yang sangat menegangkan Pak dari Komatsu juga karena menurunnya permintaan, ada perang harga dari beberapa kompetitor, dan juga yang nggak kalah pentingnya adalah menguatnya nilai tukar yen terhadap dolar. Hal ini mungkin cukup bagus Pak untuk perekonomian negara Pak, tapi akan kurang bagus untuk perekonomian atau perusahaan yang berada di negara yang sangat mengandalkan ekspor Pak. Karena ketika nilai tukarnya semakin kuat, maka dia sebenarnya tidak kompetitif di negara lain. Apalagi Jepang kita lihat sendiri, jumlah penduduk terbatas, jumlah resources terbatas, jadi mereka memang harus ekspansi Pak. Dari sejarahnya dulu, dari saat sebelum Perang Dunia dan sebagainya, mereka sangat tergantung dengan impor dan sebagainya. Jadi itu yang menunjukkan bahwa Jepang ini sebenarnya sangat tergantung dengan ekspansi di negara lain. Hal ini yang menyebabkan saat di era Nogawa ini nilai tukar yen semakin kuat, Pak. Dan itu merupakan hal yang kurang baik bagi Komatsu. Sehingga dia harus cepat berekspansi, dan juga ada lagi terkait dengan meningkatnya friksi perdagangan seluruh industri, Pak. Jadi seluruh industri mulai banyak kompetitor, mulai banyak pesaing dan sebagainya, karena teknologi juga mulai berkembang. Jadi ini merupakan saat yang sangat kritis bagi Komatsu. Dan di era Nogawa ini ekspansi mulai benar-benar bergerak selain nggak cuma di North Amerika aja Pak. Jadi mereka benar-benar mengekspansi. Jadi menurut kami di kondisi global ini juga yang menyebabkan di Nogawa era ini merupakan titik awal perubahan besar di Komatsu Pak. Untuk lanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Monggo Pak terkait leadership. Ya Pak, jika dilihat dari sisi leadership Pak, Nogawa ini merupakan seorang insinyur ya, backgroundnya insinyur. Dia seorang yang reputed strong will, seorang yang berkemauan keras begitu ya. Lalu apa namanya, head manager, he had high expectation, dia mempunyai ekspektasi yang tinggi begitu. Dan dia seorang otokratis yang mampu menggerakkan tim dengan baik begitu. Selanjutnya Pak Buyung. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sisi competitive advantage-nya ya Pak, bahwa di era pemerintahannya Nogawa di Komatsu ini, beberapa decision atau keputusan kebijakan dari perusahaan itu lebih ke arah agresif. Jadi bagaimana mampu untuk menanggapi tantangan-tantangan yang semakin berkembang. Kemudian walaupun awalnya memang Nogawa ini sangat berpegang teguh dengan prinsip tradisionalnya ya, dia tidak ingin mengubah polisi dari Komatsu di awal di KWI, termasuk dengan yang sistem yang efisiensi tinggi, kemudian tersentralisasi, akan tetapi karena memang kondisi semakin memburuk, kemudian tekanan dari luar juga meningkat, maka Pak Nogawa ini mau dan berfokus untuk ke arah bagaimana mengurangi HPP atau mengurangi biaya dari produksi, termasuk dengan cost cutting, dan juga memberikan harga yang sangat kompetitif ya, mampu bersaing dengan yang tadi dikatakan dengan CAT, bagaimana CAT itu sudah masuk di pasar Jepang. Jadi tidak hanya di Jepang saja, akan tetapi secara global di Nogawa ini secara kompetisi pasar lebih agresif dan lebih mampu untuk menurunkan harga produksi dengan cara memindahkan produksi itu ke luar negeri. Lanjut, silakan Pak. Baik Pak, selanjutnya terkait strategi manajemen yang diberikan oleh Nogawa, karena kondisi pada saat itu nilai tukar yang cukup tinggi, ada 3 strategi yang dilakukan. Strategi jangka pendeknya itu yang pertama menaikkan harga di luar negeri. Dan ketika harganya mengikuti nilai yang lama nanti akan semakin memperbesar kerugian. Yang kedua,
memperluas pengadaan suku cadang di luar negeri, dan yang ketiga tentunya cost cutting, Pak. Kemudian untuk strategi jangka menengahnya, ini lebih ke arah peningkatan R&D, research terkait produk-produk yang berkaitan dengan konstruksi. Kemudian selain itu juga adanya penambahan investasi modal di proses manufakturnya juga. Kemudian yang strategi terakhir, strategi jangka panjang dari Komatsu sendiri, ini akan berencana ekspansi bisnis di bidang konstruksi. Untuk yang sebelumnya akan dibimbing oleh Pak. Ya, izin Pak lanjut menyampaikan. Jadi dari kelompok kami, kelompok 2, belum ini Pak. Ya, dari kelompok kami, kelompok 2, dari beberapa parameter yang sudah dijelaskan tadi, milestone terpenting dari kepemimpinan dari Nagawa ini adalah dia telah melakukan ekspansi 2 pabrik di Tennessee sama Berkeley ya, di Inggris Raya, dan dia juga sudah mengamankan basis manufaktur utama di dunia pasar. Jadi ini adalah poin penting dari Nagawa di perjalanan Komatsu. Itu dari kelompok 2, Pak. Oke. Cukup, ada lagi yang mau ditambahkan? Izin Pak, penutup Pak, memang Ya. dari sampaikan rekan-rekan sekalian tadi, dari kami kelompok kami melihat memang terlihat Pak perkembangan growth-nya cukup tinggi memang ke depan secara tren, tapi memang semuanya diawali secara drastis di era Nogawa Pak. Hal itu memperkuat keyakinan dari kelompok kami bahwa Komatsu ini memang mereka berkembang Pak, bertransformasi di era mulai dari KW dan sebagainya, tapi mulai berkembang diversifikasi ke secara global di saat di era Nogawa Pak. Hal itu yang memperkuat kami bahwa memang di Nogawa ini merupakan titik awal balik transformasi di Komatsu Pak. Sekian disampaikan Pak, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, mohon review dan arahan lebih lanjut. Oke, baik. Kira-kira di era kepemimpinan Nogawa ini performance-nya Komatsu makin baik atau enggak? Dia makin baik atau enggak? Kalau kita ngomong kinerja organisasi ya. Iya Pak, izin Pak, mungkin Ya. nanti dilengkapi sama teman-teman Pak. Kalau kita melihatnya berdasarkan data Pak ya, jadi dari data itu memang kalau lebih baik dibandingkan sebelumnya Pak, memang benar Pak. Jadi di era, saya izin share screen lagi Pak, Ya, silakan. sekilas. Jadi kita bandingkan di era KW yang di warna merah Pak, itu memang sudah meningkat Pak. Dan di era Nogawa ini juga tetap bertumbuh, tapi memang nggak terlalu drastis Pak. Karena mereka memang ketika kita ekspansi kami yakin pada titik awal tahun-tahun awal ekspansi mungkin memang butuh waktu adaptasi Pak, penyesuaian budaya lokal dan sebagainya. Tetap ada peningkatan. Yang perlu diapresiasi adalah saat di era Nogawa yang di warna hijau ini tetap ada growth meskipun sedikit, tapi bisa kita cermati bahwa perkembangannya nggak cuma di North America Pak. Jadi mereka memunculkan opsi-opsi lain di Europe, di other dan North America, tetap menjaga growth-nya tetap bertumbuh. Dan hal itu merupakan prestasi Pak menurut kelompok kami Pak. Mungkin ada rekan-rekan yang bisa menambahkan. Izin menambahi Pak Arif Ya, Asri. silakan. Iya. Jadi tidak hanya kita harus melihat secara ini ya, secara global bahwa memang kondisi market pada saat itu sangat buruk sekali. Apresiasian hingga sampai 25%. Nah, dengan Nogawa seperti ini mampu bertahan pun akan sangat baik sekali ya, akan sangat baik sekali, apalagi mampu bisa tumbuh. Karena kalau misalnya tidak ada decision untuk expansion global, kemudian shifting production overseas, tentu saja pasti akan menurun. Terus kemudian yang satu yang tidak bisa dilupakan adalah keputusan dari Komatsu pada saat itu untuk membangun pabrik di Tennessee atau di Amerika, di mana di situ adalah langsung seperti menonjok mukanya Caterpillar, Pak, karena itu adalah pasar. Itu suaranya. Terus Pak Buyung, mohon izin Pak Buyung. Tes sampai mana ya? Tadi Pak Apakah terdengar Pak? menonjok mukanya Caterpillar Pak, karena pembangunannya kan di Tennessee ya, di mana itu merupakan home marketnya Caterpillar
Seperti itu, Pak. Mohon maaf terputus. Oke, sekarang saya tanya. Economic condition, competition, gitu ya, antara eranya Kawai dengan eranya Nogawa sama enggak? Kita ngomong economic condition-nya dulu ya. Di era 60-an sampai awal-awal 80-an gitu kan ya. Kan eranya Kawai. Kemudian eranya Nogawa 80-an, 82 sampai 87. Kondisi ekonominya sama enggak? Berbeda. Beda. Baik mana? Kondisi ekonomi Lebih baik Kawai. di era Kawai sama dengan Nogawa. Bagus mana? Kawai. Kawai. Sepakat ya? Saya cuma ngikuti aja. Sepakat, Pak. Ya, oke. Berarti Nogawa beda. Era Nogawa berarti lebih jelek dibandingkan era Kawai. Betul ya? Kita ngomong ekonominya loh ya. Betul, Pak. Kondisi Benar, Pak. ekonominya lain, Pak. Ini lain. Persaingannya lain. Nah, kompetensi strategisnya sama apa enggak? Antara era Kawai dengan era Nogawa. Harusnya beda. Jangan harusnya, saya tanya ini. Beda, Pak. Beda. Beda. Kalau beda, apa yang membedakan di era Kawai dengan era Nogawa? Di era Nogawa karena nilainya yang terapresiasi terlalu tinggi ya Pak, sehingga mudah untuk langsung bangun production overseas. Seperti itu, Pak. Apakah itu strategi kompetensinya? Strategi kompetensis dia berubah kan enggak? Ingat, tadi kita sepakat sudah, gitu ya. Di era Kawai yang jadi layer of strategi kompetensisnya teknologi, quality, low cost, itu kan ya. Kemudian apa tadi, distribution networknya, itu jago dia di situ. Build strategi kompetensisnya di era dia. Di era Nogawa ini sama apa enggak? Apakah kita tetap di Nogawa ini tetap mempertahankan this is our competencies yang sudah kita bangun selama lebih dari 20 tahun. Ini kan sudah lebih 20 tahun ya, strategi kompetensis ini berjalan, era 60-an sampai 80 tahun, sampai 80-an. Apa yang terjadi? Kondisi, Pak. Ya, silakan. Kalau dilihat dari strateginya memang sebagian masih mengadopsi strategi dari Kawai, Pak. Dari Nogawa sendiri sebenarnya sudah ada pemikiran untuk strategi yang baru, hanya saja terlambat, misalkan pemberian fasilitas di luar negeri. Oke. Apa yang kemudian dia lakukan kalau gitu? Dia keluar negeri juga nggak serius-serius amat. Kalau kita lihat problemnya yang dialami banyak, menyebabkan harga mahal, nilai tukarnya jadi mahal kan gitu ya. The first respon dia karena itu menaikkan biaya segala macam gitu kan ya. Kan automatically kan biaya jadi naik. Wong dolarnya jadi makin yennya makin tinggi, terapresiasi 25%. Wong dia bikinnya itu loh pakai yen, bikinnya di Jepang. Makanya first reaction adalah menaikkan harga jual dia. Betul, Pak. Dan kan produksinya kan juga pindah ke luar negeri, Pak. Jadi bikin pabrik juga di luar negeri, di mana harga produksinya bisa ditekan. Kemudian selain itu Nogawa juga mampu karena basicnya engineer sehingga mampu untuk expand ke arah peralatan-peralatan yang industri non konstruksi. Mungkin seperti itu. Kalau kita
melihat bahwa kita bikin Pak plan baru. Tapi pertanyaannya apakah dia mau menjadikan itu sebagai bagian dari strategi Komatsu dalam jangka panjang. Dia dalam kasus itu dia ngomong. Pada saat salah satu distributor di Amerika melobi Komatsu, head office-nya, untuk kemudian bikin production overseas gitu kan, move production overseas, dia nggak mau. Nogawa dulu nggak mau. Jadi walaupun pertama kali dia berusaha bangun overseas, pada saat kemudian yang lain minta, oke lah kita pindahin lebih banyak production facilities kita overseas sehingga lebih murah. Ternyata juga nggak mau. Artinya apa? Nomor satu, dalam kondisi yang seperti itu, yang berupa total gitu ya, marketnya turun gitu kan, market kita turun, yennya makin mahal, segalanya makin mahal, dia tidak berani atau tidak mau, jangan ngomong tidak berani, dia tidak bersedia untuk merubah secara drastik. Itu yang dia lakukan. Dia tetap dalam konteks itu menggunakan cara yang sama persis dengan yang dilakukan oleh Kawai. Dia tetap otokratik gitu ya. Kawai kan at that time otokratik tadi ya. Dia berhasil di eranya. Tapi di era dia, nah, tadi sempat disinggung harusnya kan gitu ya. Harusnya strategi kompetensinya berbeda. Ada satu hal yang kemudian harus Anda lihat, bahwa strategi kompetensis itu kerap kali jadi rigid, sangat rigid, tidak gampang berubah. Kalau saya jago di teknologi, ya saya build on teknologi terus-menerus. Anda jago ngelas gitu kan, itu jago nembak nanti kan kangelan. Jagoku ngelas Pak, jadi sangat rigid. Seumur hidup ngelas terus saya. Saya tidak build other competencies, padahal sekarang sudah nggak butuh tukang las. Sehingga strategi kompetensis itu akan berubah seiring dengan perubahan. Tadi sudah sempat disinggung, eranya itu beda. Kalau semuanya serba mahal segala macam, sementara kos saya itu terus-menerus naik. Bagaimana saya mengatasi masalah itu? Itu satu problem yang dihadapi at that time. Pada saat kita mengatakan apa yang dia lakukan. Dia tetap kemudian menggunakan pendekatan yang namanya centralized group, semuanya masih desentralisasi. Networknya integrated network, dia bangun itu kan. Walaupun kalau kita amati apa yang dia lakukan dalam konteks pasarnya, dia tetap menggunakan pola yang sama. Visinya berubah enggak? 20 tahun Cats and Beat the Cat di era Nogawa berubah enggak? Belum berubah. Berubah? Belum. Apakah menurut Anda visi yang sudah sekian puluh tahun, 20 tahun, kemudian ekonomi berubah, market tadi pesaing mulai nambah, apakah kita waktunya berubah atau tetap ini akan tetap jadi common enemy, bahwa mentalitas beat the cat itu tetap akan ada? Kan pertanyaan besar. Menurut Anda sudah waktunya berubah enggak di era 80-an? Melihat kondisi ekonomi harusnya sudah berubah, Pak. Jadi era Nogawa adalah era di mana dia mentalitas big cat, cost, quality, new product tetap berjalan.
Sementara visi-visi ke depannya tetap berjalan seperti era 20 tahun. Di era itu dia menjalankan aktivitas-aktivitas secara rutin, as if kondisi pasar segala macam tetap berjalan. Sampai akhirnya dia di-replace di tahun 87. Ya. Dibandingkan dengan Kawai yang boleh dikatakan hampir 20 tahun dia memimpin. Ini ya 5 tahun lah. Anda lihat potret yang pertama, potret yang kedua, kondisi pasarnya berubah. Bagaimana reaksi pemimpin CEO di sini merespon perubahan itu, gitu kan? Nah, sekarang kita masuk ke era yang ketiga. Silakan kelompok 3. Apa yang terjadi di eranya Siap, Pak. Tanaka? Ya, mohon izin Pak, share Ya, screen. silakan. Ya, jadi ini pada era Masao Tanaka tahun 1997 sampai 1939, Pak. Ya. Jadi pada eranya Tanaka ini, fokus keadaan industrinya itu masih fokus pada pasar domestik dan fokus untuk internasional produk Komatsu. Jadi strategi yang digunakan Masao Tanaka ini ya, karena Masao Tanaka ini orangnya gaya kepemimpinannya itu adalah diplomatik gitu. Jadi mereka lebih banyak melakukan diplomasi pada masa kepemimpinannya. Tujuannya adalah untuk memenangkan persaingan pasar domestik dan memperluas bangsa pasar internasional. Adapun produk yang dihasilkan pada era Masao Tanaka ini adalah diversifikasi produk ya Pak ya. Jadi mini ekskavator dengan advanced electronic control. Kemudian membuat regionalisasi produk di Eropa dan Amerika untuk produk wheel loader dan joint venture dengan tracer, dan adanya untuk pasar Eropanya bekerja sama dengan produsen-produsen bahan baku ya, bahan bakunya untuk alat-alat konstruksi. Hasilnya mulai banyak produksi produk di Amerika sama di UK, Eropa. Kemudian merebut kembali pasar domestik dengan strategi harganya. Mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Pak Fatwa, terkait dengan strateginya dari era Tanaka ini tadi sudah dijelaskan bahwa model kepemimpinannya telah diplomatik berbeda dengan era yang sebelumnya. Dan di sini terkait dengan strateginya ini di era Tanaka ini dia mengakhiri kebijakan diskon harga dari era sebelumnya karena bangsa pasar itu tentu merupakan suatu sumber keuntungan. Tapi Tanaka ini melihat bahwa tidak hanya bangsa pasar, tapi dia juga lebih mengutamakan terkait dengan profitabilitas yang jangka panjang. Dan di sini dari era Tanaka ini dia lebih agresif terkait dengan internasionalisasinya. Dari situ terlihat ada beberapa seperti kerjasama terkait dengan pasokan bahan baku OEM dan GSM Association pada tahun 1990, dan ada juga kerjasama terkait dengan spare part produsen dari luar negeri, Pak. Bahkan di era Tanaka ini pernah melakukan impor dari FAI Italia itu untuk bahan bakunya, Pak. Terus di sini untuk Tanaka juga dia untuk overseas produksinya terus meningkat pada masa kepemimpinan Tanaka ini, dan bisa dilihat dari lampiran yang ada di jurnal tersebut, walaupun hanya 3 tahun kepemimpinan era Tanaka ini, bisa dilihat bahwa net income dari Tanaka ini dari tahun 87, 88, 89 ini mengalami kenaikan. Dan juga terkait dengan global trend demand di beberapa negara Amerika, Eropa, Asia Pasifik ini juga mengalami kenaikan. Kita bisa lihat di lampiran tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dida. Untuk selanjutnya kapabilitas Komatsu. Di sini kami menggarisbawahi terkait kapabilitas Komatsu, diantaranya yang pertama Komatsu ini pada era Tanaka tanggap atau cepat untuk merespon terhadap gugatan anti dumping, sehingga Komatsu masih
tetap bertahan dan mulai juga memproduksi wheel loader di pabriknya di luar negeri, yaitu di Inggris. Kemudian juga bekerja sama dengan produsen diesel Inggris. Kemudian Komatsu juga memunculkan produk baru, yaitu mini excavator dengan kontrol mikroelektronika sebagai wujud dari diversifikasi produknya seperti yang disampaikan Pak Fatwa tadi. Kemudian Komatsu juga melakukan perjanjian share company dengan Dresser untuk pangsa pasar di US untuk mempertahankan penjualan dan pemasaran. Kemudian selanjutnya ada juga produk wheel loader di pangsa pasar UK. Kapabilitas Komatsu ini juga didukung dengan tingginya produksi setelah adanya pembangunan untuk pembangunan pabrik baru di luar negeri yang pada era Nogawa dibangun di 2 region. Demikian Pak presentasi dari kelompok kami. Mohon arahan dan tanggapannya. Terima kasih. Oke, pertanyaan saya sederhana dulu nomor 1. Ini dibandingkan dengan 4 CEO tadi ya, Tanaka ini yang paling pendek. 2 tahun kira-kira, gitu ya. Menurut Anda kenapa kira-kira kok dia cuma 2 tahun ya? Kenapa? Biasanya tradisi gitu ya, kalau di Jepang itu tenureship itu akan cenderung panjang, tidak pendek. Kalau pendek itu dia gagal. Apakah menurut Anda Tanaka juga gagal? Mohon izin Pak. Iya, silakan. Jadi kalau ngelihat gagal sebenarnya enggak sih Pak, cuman karena ini terkait budaya. Mungkin saya menggarisbawahi lebih banyak kepada masalah budaya aja ya, karena kalau ini sampai keluar itu berarti kan seperti mengkhianati negara itu Pak. Saya kira itu Pak. Jadi apa kira-kira? Iya Pak, coba menambahkan Pak. Tadi sepakat seperti Pak Fatwa Pak. Kalau kita lihat dari grafik kondisi finansial dari Komatsu Pak ya, di eranya Tanaka 87 sampai 89 ini kan mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya Pak. Tetapi dilihat dari 3 tahun saja Tanaka ini kan memang di 89 dia mengundurkan diri sebagai presiden Pak, dan digantikan oleh wakilnya saat itu adalah Tetsuya Takada. Oke, good point. So, kita bisa asumsikan bahwa at the time Tanaka itu bertindak sebagai interim CEO. Orang yang kemudian menjadi jembatan perantara antar satu periode ke periode yang lain. Apa sih latar belakang Tanaka ini sebelum dia jadi CEO? General Manager penjualan. Oke. Dia manajer ya. Gimana sama divisi luar negeri. Manajer umum divisi luar negeri. Oke. Ya. Divisi apa? Dia bergerak di sebelumnya di divisi penjualan sama divisi luar negeri, Pak. Nah, sekarang Anda bayangkan orang yang punya latar belakang seperti itu, kira-kira apa yang akan dia lakukan? Dia akan tanggap terhadap persaingan, Pak. Oke, terus what else? Artinya dia akan meningkatkan penjualan untuk mendapatkan kenaikan profit. How? Bagaimana cara yang dia lakukan? Dia menjalin kerjasama dengan pihak-pihak untuk menyempurnakan lini produknya, Pak. Ya, terus? Tentunya dia juga melihat kondisi
pasar Pak ya, itu kebutuhannya apa sih, terus ada gejolak apa aja sehingga dia mampu merespon dengan cepat, dan karena memiliki kemampuan diplomatik yang bagus sehingga dia tahu bagaimana cara menyelesaikan hal tersebut Pak. Oke. Fokus dia apa in terms of performance? Untuk memperbaiki kinerja yang ya boleh dikatakan turun, deteriorating gitu ya di era Nagawa, fokus untuk kinerja dia mencapai apa? Profitabilitas jangka panjang, Pak. Oke, profitabilitas. Apa yang dia harus lakukan untuk meningkatkan profitabilitas? Salah satunya diversifikasi Pak. Oke, what else? Menjalin kerjasama mungkin Pak. Oke, what else? Dia mencoba Di sini ekonomi dengan perusahaan luar seperti Dresser. Oke. Ada lagi tadi Mira mau ngomong? Sebelumnya kan kalau di sini dilihat dari datanya overseas production itu sebelumnya tinggi kan ya Pak ya. Ya. Apa namanya untuk dari 3,2 kemudian di 87 ini 2,4. Jadi dia seperti yang diinformasikan di awal, dia tujuannya untuk lebih dulu mengurangi produksi untuk kemudian meningkatkannya kembali setelah mendapatkan profit yang sebelumnya dihabiskan untuk pengembangan dan investasi. Oke. Apa dampak usaha dia untuk meningkatkan profitabilitas? Apa side effect dia dari improve profitability-nya? Pangsa pasarnya berkurang, Pak. Oke, pangsa pasarnya turun. Ya. Jadi Anda melihat benang merah yang coba kita lihat di era Tanaka ini. Dia dihadapkan pada problem besar, kinerja yang makin jelek, profitabilitas yang turun. Maka tugas utama dia adalah mengembalikan profitabilitas dia. Dia orang yang punya pengalaman di line manager, gitu ya, di head office jagoan dia. Dia ngurusi sales, dia ngurusi domestic market, dia ngurusi overseas market. Itu kan? Maka itu yang dia lakukan. Waktunya kita menggapai overseas market. Dan karena dia orang yang banyak di dalam situ, dia mempunyai kredibilitas yang lebih tinggi di mata orang-orang yang ada di head office itu untuk memimpin office dia. Yang dia lakukan kalau Anda amati, berusaha merubah mentalitas yang namanya driving cost down. Ingat, di era pertama KW tadi sudah kita lihat tadi disinggung pula kelompok 1. Salah satu strategi dia yang menjadi strategi kompetensi dia itu adalah cost. Itu kan? Reducing cost. Di awal-awal kan gitu. Diteruskan lagi di era Nogawa. Di sini dia berubah mentalitas dari driving down cost untuk build market share melalui aggressive pricing, kan gitu ya. Di era 2 pemimpin yang lalu kan gitu. Kalau saya bisa mereduksi biaya, saya bisa kemudian bersaing dari sisi harga jual, harganya murah, makanya saya bisa dapat market lebih gede. Makanya share-nya lebih gede. Gitu ya. Dapat ya, benang merah strategi yang kemudian dibangun di 2 era kepemimpinan tadi. Tapi di era dia, Anda amati mulai terjadi tadi, harga mulai naik. Instead of reducing cost, bersaing dari sisi harga jual, setiap new product dia kemudian kasih harga lebih mahal. 10%. Gitu ya. Increase by 10%, gitu ya. Yep. Berarti kan Anda amati loh, dulu itu loh,
Kita ngomong zaman dulu. Zaman dulu itu kita ngomong harga murah karena kita bisa mereduksi biaya sehingga kita bisa bersaing. Makanya share-nya naik terus-menerus, gitu kan? Tapi di era dia enggak bisa gitu. Kita sekarang waktunya ngomong profitabilitas ini. Maka profitabilitas kita akan naik. Kalau kita naikkan harga jual, profitabilitas kita naik, tapi punya dampak pada penurunan market share. Sehingga market share di era dia lebih rendah dibandingkan di era sebelumnya. Masalah lagi. Itu yang kemudian muncul dalam konteks tadi. Jadi fokus dia more on profitability. Ini memberikan sinyal apa sih? Sinyal persaingan buat Caterpillar. Bahwa kita sekarang harus kemudian masuk tidak lagi bersaing murah-murahan harga, gitu kan? Mulai bermain di harga, kita mau pursuing yang namanya profitability, bukan market share. Karakteristik dari industri ini at that time adalah intensive price competition. Gitu kan? Kan murah-murah. Sama dengan kalau Anda amati industri, kita bolak-balik kita ngomong industri apa itu namanya mobile telecommunication, itu kan persaingan dari sisi harga. Murah-murahan harga. Karena enggak, waktunya kita naikkan harga. Tidak bersaing dari sisi price. Maka Anda lihat tuh, baca detail di exhibit 2. Salesnya turun, tapi net income-nya naik. Anda mati, exhibit 2. Sales dia 87 sampai 89. Equipment sales dia turun 13%, tapi net income dia naik 119%. Kenaikan terbesar sepanjang sejarahnya Komatsu. Kalau Anda jadi direksinya Komatsu gitu ya, Anda milih mana? Sales-nya, which is kita ngomong share-nya, market share-nya, atau profit-nya? Itu kan pertanyaannya. Saya naik 119%, tapi share saya turun. Sales saya turun kok. Angka itu kan dalam dolar, kalau dijadikan yen tambah lebih demen kan. Artinya tambah lebih gede lagi yang mereka peroleh. Salesnya pada waktu yang sama Anda lihat datanya, Caterpillar naik 9%. Jadi globally market share-nya Caterpillar naik, gitu kan? Kemudian share-nya si Komatsu mengalami penurunan. Di era itulah Anda amati data itu, penjualan Komatsu di luar Jepang turun dari 47%-an menjadi tinggal sekitar 39, bahkan sampai 88,9 tinggal 31. Sementara Caterpillar naik dari 46-an sampai sekitar 52-an. Apa kesimpulan yang terjadi di situ? Bisa enggak Caterpillar, bisa enggak Komatsu mengalahkan Caterpillar? Sampai era 80-an. Bisa enggak menurut Anda? Yuk. Bisa enggak Komatsu mengalahkan Caterpillar? Bisa? Enggak bisa? Mira? Ya, ya Pak. Karena dia akan berfokus untuk memperbaiki profitabilitas untuk mengembalikan investasinya. Di situ si Komatsu ini akan mulai berpikir lagi untuk mendiversifikasi produksinya dan akan bisa mengalahkan Caterpillar. Pertanyaan saya, sampai tahun 80-an akhir di era Tanaka, bisa nggak
Komatsu mengalahkan Caterpillar? Kalau dari sisi pangsa pasar masih belum ya Pak ya. Berarti sampai di era 80-an, hampir 90 lah, which is nearly 30 years. Komatsu bersaing dengan Caterpillar dan tidak pernah bisa mengalahkan Caterpillar. Ya. Kira-kira menurut Anda, mimpi ini perlu dilanjutkan apa enggak? Dirubah apa namanya fokusnya Pak, mimpinya. Sudah enggak usah ngelawan Caterpillar gitu ya? Iya apa enggak? Tetap melakukan perlawanan Pak terhadap Tetap Caterpillar. Tetap melawan Caterpillar. Pokok Caterpillar adalah musuh bersama. Gitu ya. Iya. Yang harus ya, dengan kita merubah sampai dengan no akhir matter what, pokoknya saya 80-an. harus bisa mengalahkan Caterpillar. Ya oke. Kalau Anda punya mimpi itu kira-kira Anda masih tetap mimpi terus ya? Pilih pingin jadi dokter, saya itu kerja ning Peter tetap pingin jadi dokter apa enggak? Setelah 30 tahun gitu ya saya ngimpi pingin jadi dokter, kesasar tiba mlebu teknik kimia, Pak. Kapan iso jadi dokter sampean mlebu teknik kimia? Apakah tetap bermimpi gitu atau kalau gitu ya sudah saya mau jadi direksi aja, Pak. Hati apa jago di industri pupuk, Pak. Kerja ning pupuk tok ae misalkan gitu. Anda mati. Kerap kali kita ditantang begitu. Apakah kalau sudah ngimpi 30 tahun tidak pernah tercapai? Sementara pasarnya, kondisi perekonomiannya berubah total. Competition-nya berubah. Apakah mimpi itu akan tetap Anda miliki? Gitu kan? Iya. Ternyata setelah saya sinau, Pak, SD, SMP, SMA, biologi, bijine itu 30, 20. Apa kayak Nobita itu bijine 0 terus ngono ya. Kira-kira saya cocok gak mlebu kedokteran? Biji biologi 0, kimia 0. Ngimpi terus saya. Cerita sederhana ini persis sama dengan yang dihadapi oleh Komatsu. Apakah Komatsu masih mengurusi situ? Atau ya sudahlah kita cari cara yang lain. Tanaka dia mentransisikan, merubah mentalitas organisasi dari mental yang bicara masalah cost dan persaingan itu dari sisi harga yang murah, pokoknya murah, gitu ya, sehingga cost-nya bisa kita tekan. Rubah kemudian kita ngomong profitabilitas, perusahaan itu lebih penting ngomong profit. Pasarmu gak akeh tapi badimu lu sidik. Dan di era dia bisa membuktikan bahwa kita mencetak keuntungan paling gede sepanjang sejarah Komatsu. At the expense dari market share-nya. Kalau Anda jadi pemegang saham, Anda pilih mana? Market share-nya atau profitnya? Profitnya dulu untuk mendukung sustainability-nya, Pak. Oke. Profitabilitas. Apakah sudah waktunya kalau gitu Komatsu itu keluar dari strategi kompetensi yang dia punyai? Gak penting itu. Kalau Anda kejar profitabilitas tadi. Gimana? Baik, kita masuk kelompok 4 dulu untuk bisa menjawab nanti. Silakan kelompok 4. Baik Pak Srikun, mohon izin share screen. Ya. Baik Pak, ini dari 2 pertanyaan ya selama kepemimpinan Kata ini dari tahun 89 sampai 95, kelompok kami menilai kepemimpinan Kata ini cukup efektif karena pada saat sebelum kepemimpinan Kata ini permintaan untuk heavy equipment itu cenderung stagnan selama 7 tahun terakhir, dan pada saat kepemimpinan dia itu meningkat di tahun 1990. Jadi di exhibit 2 itu sales pada saat
pada tahun 1990 ini merupakan sales yang tertinggi. Selain itu juga net income yang tertinggi selama perusahaan berdiri, itu sekitar 222 juta yen ya. Dan Pak Katada ini juga melihat dari beberapa tahun selama perusahaan ini berdiri, visi untuk surplus Caterpillar ini sepertinya tidak memungkinkan ya Pak, sehingga terlihat dari sales perusahaan di mana dia tidak bisa mengejar dari sisi angka penjualan Caterpillar. Dan yang merah ini Caterpillar, yang biru ini adalah Komatsu, sehingga mungkin dari Katada ini melihat perlu merubah visi perusahaan yang tidak terkejar ini menjadi 3G ya, yaitu growth, globalization, dan group wide. Nah, yang sisi group wide ini yang kita lihat adalah gebrakan dari Katada, di mana dia melakukan ekspansi bisnis yang tidak hanya fokus pada heavy equipment, tetapi mengembangkan ke elektronik, robotik, dan plastik. Dan juga kepemimpinan Katada ini juga melakukan pendekatan bottom up. Jadi dia menantang adanya inovasi, terutama untuk menjawab kebutuhan di masing-masing regional. Jadi ini sifatnya lebih desentralisasi, memberikan kebebasan bagi anak perusahaan mereka yang ada di luar negeri. Mungkin yang untuk competitive advantage akan dijelaskan Pak Rizal. Oke, melanjutkan dari Pak Arfan. Ada beberapa competitive advantage yang timbul maupun dimiliki Komatsu di masa pemerintahan. Jadi Katada ada yang sudah dari sebelumnya ataupun ada yang baru muncul di kepemimpinannya. Yang pertama dari sisi distribusi, ini dengan terus mengembangkan cabang-cabang di overseas, baik dari sisi marketing, kemudian penjualan, fabrikasi, dan juga R&D. Nah, ini kemudian di sisi selanjutnya, di sisi human resource, di sini timbul budaya yang baik, Pak. Jadi yang dulu biasanya top down, menjadi dengan adanya visi 3G itu yang juga agak abstrak, itu lebih memotivasi dan empowering karyawannya, terbaiknya di pusat maupun di cabang, untuk memberikan kontribusi dalam bentuk pemikiran-pemikiran untuk memenuhi tantangan di masing-masing unit kerjanya. Kemudian di sisi marketing juga terus ada peningkatan, karena dengan adanya pemberdayaan overseas branch untuk marketing dan R&D ini juga bisa lebih masif, bisa menjawab berbagai permintaan khusus dari tiap-tiap konsumen. Kemudian di sisi manufacturing, yang pertama mungkin untuk kelebihan Komatsu dalam kualitas produknya dan keahlian produksinya ini masih terjaga dari periode-periode sebelumnya, ditambah lagi sekarang ada istilahnya kecepatannya bisa lebih cepat karena dibuat di cabang-cabang, dan juga sudah mulai ada perkembangan juga untuk unit bisnis di luar heavy equipment. Ini juga terkait dengan functional area yang terakhir, yaitu di bidang R&D. Nah, ini di sini sudah bisa ada bisnis yang lain seperti software bisnis, elektronik, kemudian beberapa service yang lain. Mungkin itu Pak dari kelompok 2, monggo jika ada arahan ataupun pertanyaan. Sebetulnya core bisnisnya Komatsu itu apa sih? Masih di heavy equipment sebenarnya. Oke, terus mau kemana dia? Di eranya Katada mau dibawa kemana? Mungkin mau dibawa kemana? Istilahnya menjadi solusi perusahaan teknologi, seperti itu Pak, istilahnya multidisiplin lah, seperti itu ya. Jadi lebih mengincar pasar, bukan mengejar suatu pride sebagai ahli di bidang tertentu. Kelihatannya seperti itu. Menurut Anda dia butuh kompetensi yang beda apa enggak?
Iya Pak, banyak yang harus dikembangkan dari sisi R&D-nya. Makanya mereka juga banyak melakukan Berarti kerja. strategi kompetensinya berubah enggak? Berubah Pak, karena dia sudah mulai masuk ke elektronik, robotik, dan plastik. Oke, kalau gitu yang lama enggak bisa dipakai dong. Kompetensi yang selama ini dipunyai for nearly 30 years itu udah nggak laku lagi dong. Tutup perusahaan. Sebenarnya selama itu masih bisa diterima pasar dan terbukti sampai sekarang masih diterima pasar, masih dipertahankan Pak. Kita ngomong kompetensi kok. Kompetensi. Kita ngomong strategi kompetensi. Nanti kan dasar dari punyanya core kompetensi. Ambil contoh gini aja. Kita dulu bandingkan antara kompetensinya Nike, gitu ya. Kemudian dengan kompetensinya Starbucks. Kita ambil contoh itu ya dulu ya. Sama dengan kompetensinya nanti Petro. Itu kan beda. Gitu ya. Nike kan kompetensinya didesain sama networknya. Yang lain-lain. Starbucks di servicesnya dan quality of the coffee. Aku milih segala macam dan kemudian mengembangkan layanannya. Lain kan? Kalau yang saya lihat mungkin Komatsu ini masih istilahnya berubah tapi tidak menghilangkan yang lama. Jadi bertambah istilahnya, memperkaya. Seperti itu. Kalau kompetensinya tetap, apakah nggak akan terjadi kasus seperti Kinugawa? Sekarang dulu sudah tahun 90-an, sekarang sudah tahun 2000 malah. Bisnis tahun 90-an lah kita ngomong pertama kali kata ada itu ya. Dibandingkan dengan tahun 60-an, sama enggak? Kenapa saya tanya gitu? Kita sudah melampaui berbagai macam masa gitu, keahliannya itu kira-kira sama. Sama dengan Anda tukang las kira-kira dulu tahun 70-an sama dengan kelas tahun sekarang. Wah, peralatan segala macam mesti juga bisa. Apakah kompetensi yang dibangun di era dulu tahun 70-an sampai sekarang tetap sama? Karena ini yang terjadi dalam kasus kata data tadi. Dia mengatakan sebetulnya very specific di organisasinya. I want everyone to stop concentrating on catching up with cat. Era dia memutus bahwa sudah jangan lihat lagi Caterpillar. Bahwa kita harus kemudian mengalahkan Caterpillar. Caranya gimana? Sudah kita keluar dari bisnis itu. Maka dia keluar ya, dari construction equipment industry sebagai main bisnis dia. Kenapa? Karena di construction equipment industry itu structural decline sudah. Pasar itu mengalami penurunan. Masa saya ngejar pasar turun, bolak-balik saya ngejar Caterpillar nggak pernah kecapai, marketnya tidak tumbuh gede lagi. Itu yang kemudian dia lakukan. Pasar mengalami perubahan. Maka kemudian dia membangun strategic position, membangun distinctive competencies sendiri, tidak kemudian dididik oleh kompetitornya. Kenapa dia pada itu punya keunggulan di teknologi, di cost, di quality. Karena dia didikte oleh Caterpillar untuk bisa mengalahkan Caterpillar. Itu caranya you harus punya kompetensi di situ. Tapi setelah itu dikembangkan berpuluh-puluh tahun ya tetap aja gak kalah kok, gak iso ngalah. Kalau gitu bikin sendiri aja lah. Bikin strategic framework sendiri gitu kan. Makanya kemudian dia punya yang namanya strategic intent sendiri. Visinya sudah bicara masalah total technology enterprise gitu kan.
bukan lagi catch and beat the cat, tapi menjadi total technology enterprise dengan leveraging tadi slogan yang namanya 3G. Dia harus bisa tumbuh, gitu kan? Dia harus bisa berkembang cukup besar, gitu. Sampai akhirnya dia juga membangun network dia. Itu yang kemudian dia lakukan di era dia. Nah, gimana caranya tadi? Oh, kalau gitu karena kita fokusnya teknologi, maka saya harus mengembangkan teknologi good at research and development. Itu yang dia kembangkan. Maka dia punya orang-orang yang jago di R&D. Untuk kemudian bisa berjalan dengan baik apa yang dilakukan, merubah gaya kepemimpinan. Jadi apa? Partisipatif. Itu kan? Orang punya ide, punya usulan gitu. Dia cuma mengarahkan aja. Sehingga Anda bandingkan sekarang, kalau tadi misalnya kelompok 5 hilang. Kalau di Katada itu organisasi itu bercaranya top down. Gitu ya. Ini kebalik, ini dia ngomongnya bottom up. Kenapa bottom up? Strategik intentnya lain, kompetisinya lain, pasarnya lain gitu kan. Kalau zaman dulu butuh itu sense of crisis, sekarang saya tidak krisis lagi. Saya punya arah ke depan yang berbeda yang harus dikembangkan, butuh gaya kepemimpinan yang lain. Dan kenapa dia berhasil? Kalau kemudian dia tetap menggunakan gaya kepemimpinan yang sama yang terjadi pada era Kawai dan Nogawa, tidak akan berjalan. Orang R&D itu kalau konsepnya top down nggak akan pernah bisa berhasil, gitu kan. Anda aja loh, misalkan di perusahaan yang kemudian dilalang ngurusi R&D. Kalau R&D itu fokusnya top down, pesanan dari bapak suruh begini suruh begitu rakyat tadi. Betul ya? Jadi ini yang terjadi pada era tadi kalau kita ngomong era kata setiap pemimpin itu punya era masa sendiri-sendiri, punya cerita keberhasilan sendiri-sendiri, gitu kan? Yang kalau kita ngomong efektif atau tidak, mana yang paling baik itu depends dari masa. Maka Kawai itu yang the best pada era dia. Tapi era kepemimpinan Kawai dengan konsep strategik kompetensi yang dia punyai itu dipindahin ke era sekarang, eranya Katada, tidak akan berjalan. Era Katada semua dibuka suruh ngapa-ngapain sendiri gitu ya. Semua punya usulan ditaruh di eranya Kawai, tidak berhasil. Artinya apa? Kita lihat bahwa satu strategi itu akan punya masa kepemimpinan sendiri-sendiri. It depends dari level of competitions, depends on environment di mana dia berada. Maka yang namanya strategi kompetensis atau core kompetensis itu tidak boleh bersifat rigid. Saya jago di eranya dulu, tahun 60-an, begitu tahun 80-an, 90-an jalan, udah nggak payu lagi. Marketnya beda, competitionnya beda, strategi intens saya beda. Sudah dah nggak usah mikir, kayak 30 tahun ngurusi Caterpillar nggak pernah bisa ngalahkan kok. Sudah hapus saja mimpinya, sekarang kita mau bangun mimpi kita yang baru. Diversifikasi gede, berbasiskan teknologi, maka dia jago in terms of technology development. Maka memperkuat divisi R&D dia. Jadi itu beberapa hal yang kemudian kita bisa share ya dalam konteks bagaimana strategi itu harus disusun dan apa yang menyebabkan suatu strategi itu bisa berhasil pada saat tahap implementasi. Dibutuhkan orang-orang yang kemudian corporate culture yang mendukung pencapaian satu tujuan tadi, strategi yang dibangun. Kalau itu tidak akan pernah berhasil. Era Nogawa dikatakan sebagai salah satu era di mana dia tidak bisa kemudian membawa perubahan di dalam organisasinya. Waktunya berubah, kondisi pasarnya berubah. Ya kita tetap kemudian business as usual, visinya tetap, strateginya, kompetensinya tetap kita pertahankan, tidak berusaha build new competencies. Padahal building new competencies di era itu
boleh dikatakan menjadi satu hal yang sangat penting. Nah, itu yang kemudian kita sebut sebagai kompetensi. Bagaimana kita membangun kompetensi itu sendiri. Jadi, misi yang kemudian ingin kita lihat, any business itu akan berangkat dari visi. Gitu kan? Misinya. Visi misi ini bisa bersifat very spesifik seperti kasusnya Kawai. Itu very spesifik. Kita menyebutnya sebagai laser sharp. Sangat tajam seperti laser itu loh. Pointing pada satu titik saja. Kalahin pokoknya Caterpillar. Or lebih integratif, lebih umum, lebih broad seperti yang dikembangkan oleh Katada. Total Technology Enterprise. Perusahaan yang jago di sistem teknologi totalnya dia. Sehingga dia mengembangkan konsep 3G tadi. Akibatnya salesnya naik, productionnya naik, overseas productionnya menjadi 50% lebih gitu kan. Shifting semuanya keluar semua. Jumlah produknya berubah, diversifikasi di produk yang membutuhkan kemampuan kompetensi yang juga berbeda. Nah, ini yang kemudian menjadi isu penting. Maka pelajaran yang kita bisa lihat adalah nomor satu, how we build competitive advantage. Dan kasus Komatsu ini, dia building competitive advantage yang pertama kali adalah create sense of urgency, sense of crisis, gitu kan? Sehingga orang kemudian berusaha untuk mengatasi bersama-sama. Develop kompetitor fokus dari setiap level organisasi. Provide karyawan, tenaga kerja dengan skill untuk bisa bekerja secara efektif. Bahwa organisasi butuh milestone, review mekanisme, itu yang harus dilakukan setiap periode. Tanpa itu, yang namanya competitive advantage atau core competencies itu terlalu rigid. Saya cuman bisanya ngetik pakai komputer, pakai mesin tik, begitu ganti pakai komputer segala macam, itu aku enggak bisa, pokoknya pakai mesin tik KI. Jadi terlalu tuh rigid. Terus sekarang itu loh, enggak perlu belajar ngetik. Google itu loh, kita ngomong sudah bisa ngetik sendiri. Lah aku belajar ngetik. Gitu kan? Teknologi Google kan gitu, gak usah bayar. Itu ngomong di Google gitu dia mau kita ngomong bahasa Indonesia itu terjemahan bahasa Jawa iso, gak usah belajar bahasa Jawa. Jadi keahlian di bahasa itu lama-lama akan hilang. Dulu kita harus bisa bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi, sekarang gak penting. Saya ngomong bahasa Jawa langsung terjemahan bahasa Inggris oleh Google beres saja. Kalau ketemu klien gitu gak iso bahasa apa tuh kondi, aku kan iso bahasa apa, bahasa Rumania. Oke, ayo aku iso bahasa Jawa. Aku ngomong pakai Google terselesaikan. Jadi kompetensi bahasa itu, bahasa asing akan mulai luntur. Kalau itu dipertahankan dan dulu sampai sekarang amblas itu. So, that's the lessons yang mungkin bisa kita pelajari dalam kasus ini. Bahwa pasar berubah, bahwa persaingan berubah, kondisi perekonomian berubah, membutuhkan kompetensi yang berubah. Bahwa mimpi itu bisa berubah. Siapa yang merubah mimpi? Ya CEO-nya. Yang dulu mimpi kan CEO-nya anak buah gitu, yang dulu mimpi. Ya, menengahi mimpi terus aja. Ya yang kemudian, makanya kita ngomong dulu strategic plan itu berangkat dari CEO. Komitmen dari top manajemen menjadi satu hal yang penting. Kemudian turun ke bawah. Kalau yang di atas tidak punya mimpi yang kuat, maka yang di bawah juga tidak kemana-mana, tidak bisa menggerakkan organisasi, kan butuh sesuatu yang untuk bisa menggerakkan mimpi tadi. Gimana caranya supaya di era Kawai orang bisa ngikut dia ya?
Di mana di era K orang bisa ngikut dia, mimpi dia untuk jadi gede di teknologi segala macam. Saya suruh-suruh terus top down semua nggak akan jalan ini. Suruh mereka yang di bawah ngasih masukan. Maka corporate culture-nya jadi beda. Eranya beda, visinya beda, gitu kan. Dibutuhkan pimpinan dengan gaya pemimpinan yang berbeda, dibutuhkan corporate culture yang berbeda. Tanpa itu, maka apa yang kita lakukan menjadi too rigid. Sesuatu yang keahlian yang dulu kita banggakan jadi obsolete suatu saat. Harus digantikan dengan keunggulan yang lain. Even kemudian di bisnis yang sama. Ini kan bisnisnya tetap sama. Core business dia tetap sama. Tapi dia berusaha kemudian mereduksi yang namanya construction equipment dia. Industri ini. Karena pasarnya berubah, saya nggak bisa kemudian core bisnis saya di situ, terus habiskan waktu saya di situ. Ya, harus bisa menjadi lebih gede. Apakah bisa ya berubah? Enggak. Anda masih kenal Komatsu sampai sekarang tetap bikin forklift, tetap bikin gitu kan. Alat-alat berat masih bikin. Masih bikin, masih jago dia. Itu gengnya Kobeksindo gitu kan ya. Kalau kita ngomong Komatsu. Itu yang kemudian bisa kita lihat lah dalam pelajaran kita tentang strategic management. Apapun yang kita lakukan, maka pada saat implementasi kita butuh kemudian orang yang kemudian bisa menerjemahkan itu. Membawa organisasi dengan struktur yang beda, membawa organisasi dengan gaya kepemimpinan yang dibutuhkan, menciptakan corporate culture yang kondusif dengan tercapainya mimpi tadi. Itu tadi yang kita sebut pelajaran utama kita sebut sebagai strategic intent. Jadi purpose or intended direction untuk mencapai organizational vision yang kemudian kita inginkan. Saya sarankan baca buku Competing for the Future karangannya Gary Hamel dan C.K. Prahalad. Bukunya menarik, cukup lama. Tapi tetap konteks strategic intent ini menjadi penting pada saat kita bicara apa yang disebut sebagai strategic management. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan dalam diskusi kita pada sore hari ini, melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Hartini dan saya beberapa waktu sebelumnya. Oke, sebelum saya akhiri pertemuan, ada hal yang masih kita mau diskusikan? Pertanyaan? Baik, silakan Bu Hartini, ada yang mau ditambahkan? Last quote. Oke. Terima kasih Pak Gunawan, sudah cukup banyak tadi ya, padat dengan Pak Gunawan. Sebetulnya kalau kita narik simpulan kecil aja sebetulnya dari cerita berbagai kepemimpinan tadi ya, intinya bahwa seorang pemimpin itu harus selalu melihat perubahan-perubahan lingkungan yang kita kupas materi kemarin. EV matrix, SWOT, dan seterusnya. Jadi kita harus selalu mengevaluasi bagaimana capability internal kita, bagaimana posisi environment yang ada di luar kita. Nah itu kita tidak bisa mengatakan, oh itu kita uji setiap 5 tahun, setiap 3 tahun, setiap 2 tahun. Itu tergantung dari dinamika di dalam bisnis itu sendiri. Ada kalau kita mengatakan bisnis pendidikan gitu ya, mungkin oke lah 5 tahun. Tetapi ketika kita mengatakan bisnis yang terkait dengan IT, mungkin kita bisa membuat itu setiap tahun gitu ya. Jadi ini tergantung. Jadi kita harus selalu memantau apa itu environment kita, supaya kita bisa menyusun strategi yang pas gitu ya. Terus tadi disampaikan Pak Gunawan tadi, kita harus creating value. Jadi kalau jangan hanya nilai budaya kita seperti ini, ternyata perubahannya sangat besar. Ya kita harus change, kita harus berubah. Bukannya kita ya udah kita begini, kita harus mulai creating value apa yang cocok untuk perubahan environment kita. Dan yang terakhir, kita kalau menentukan strategi, mungkin kita harus berpikir, ibaratnya kita itu ikan. Kita menjadi kayak Komatsu ini, kita itu mau menjadi ikan besar di kolam yang kecil,
ataukah kita mau menjadi ikan kecil di kolam yang besar, itu pilihan. Tergantung bagaimana kita menyiasati apa yang ada. Saya rasa cukup itu Pak Gun dari saya. Untuk catatan Pak Gun, ini ada yang tidak mendapatkan nilai itu cukup banyak Pak Gun. Saya tadi mencatat, mendengarkan ada sekitar 50% lebih deh. Saya catat semuanya, nanti kita bicarakan berdua, saya catat semua. Ada yang beliaunya hadir tapi sama sekali tidak komen, tidak presentasi, ada yang seperti itu juga. Saya catat semua, nanti kita diskusikan. Terima kasih Pak Gun. Iya. Kasih. Baik, terima kasih. Last word, ada yang mau didiskusikan, tanyakan lagi, nggak ada? Baik, kalau tidak ada, saya akan akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Jangan lupa masih ada 3 courses yang harus Anda ambil sebagai bagian dari mata pelajaran strategic management ini tadi ya. Lengkapi sesuai dengan jadwal tadi, katanya tanggal 28 kalau nggak salah ya, yang harus Anda lakukan. Strategic management, overview, SWOT analysis, kemudian culture, gitu ya. 3 courses yang harus Anda selesaikan di LinkedIn Anda. Baik, selamat malam semuanya. Saya akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Jangan lupa selesaikan courses LinkedIn-nya as early as possible. Jangan menunggu sampai akhir. Nanti ada tugas sih. Akhir tahun kajian tugas Pak. Tidak digarap. Jadi sama dengan ini pun masih ada beberapa hal yang teman yang nggak join sama sekali, gitu kan. Nggak tahu karena kesibukannya. Saya sampai berasumsi yang datang tepat waktu ganti gawian, yang datang terakhir itu gawiannya oke, saking kayak gawian di gawian sempat join. Mudah-mudahan asumsinya salah. Baik, selamat malam. Kita akhiri semuanya. Izin meninggalkan ruangan. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sri Gun.